sembahyang. Di pertama lu masalah iman, udah puas iman itu kan, imannya udah betul, lewat lagi jalan. Nah ini ceritanya pemeriksaan di atas titian sirotol mustaqim. Dan ini yang terakhir kan, karena di belakang kita udah belajar tentang masalah mizan, tentang masalah ba'as, tentang masalah kubur, tentang masalah ruh, tentang masalah hidup di dunia. Udah kita bahas semua kan. Ini adalah perjalanan yang terus dia setelah lewati daripada keterangan-keterangan yang udah diterangkan di belakang. Maka pada saat ini kita sedang membahas tentang masalah sirat. Ya, jadi setelah turun daripada mizan, maka naik kepada sirat. Jadi di sirat itu dah dia diperiksa 7 pemeriksaan. Ya. Nah, yang pertama diperiksa akan iman, yang kedua diperiksa akan sembahyang. Tengok sembahyang, ada solat nggak? Ya, setelah ada solat, solatnya betul nggak? Syarat solatnya sempurna nggak? Rukun solatnya benar nggak? Nah, diperiksa semua. Makanya hati-hati. Ya, makanya solat tuh dipelihara betul ya, dan dijaga betul, dan diperiksa betul-betul. Jangan solat tuh asal aja, tapi solat harus sempurna. Tunaikanlah syarat dan rukun di dalam kita solat. Kita jagalah mafasidun solat, supaya solat yang kita laksanakan sempurna. Ya, jangan sampai capek kita solat, nanti hasil solat tidak ada. Hek temayang, pula pingkui, tapi hasil hana. Ya, hasilnya tiada. Capek kita ya, bangkit sujud, tapi cadek kita tuai hasil. Nah, karena cadek betul kita kerja, makanya kalau solat itu yang betul. Nah, untuk betul salat maka kita perlu belajar. Enggak betul ya salat, harus belajar salat. Enggak bisa salat itu ikut-ikut, orang rukuk kita rukuk, orang sujud kita sujud. Ya, orang baca Fatihah kita baca Fatihah. Enggak bisa, dia mesti kita belajar. Wajib. Maka belajar lebih wajib daripada salat ya. Dan pada yang ketiga, setelah diperiksa iman, kemudian diperiksa sembahyang, kemudian di pos yang ketiga diperiksakan akan zakat. Diperiksa zakat. Ada nggak bayar zakat? Ada nggak kasih zakat? Kalau ada kasih zakat, benar nggak zakatnya? Ukurannya betul nggak? Pas nggak? Nah ini lagi periksa zakatnya. Zakat tidak. Nah zakat, makanya ini jangan kita tidak berzakat, ya kan? Zakat, keluarkan zakat. Ya, supaya nanti kita selamat daripada pemeriksaan para malaikat. Dan bahaya nih orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya kan? Kemudian pada pos yang keempat diperiksakan daripada puasa. Periksa puasa, ada nggak puasanya? Nah, puasa Ramadan, puasa wajib kan? Ada nggak yang tertinggal? Dalam puasa benar nggak? Ada nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa? Dan puasa-puasa yang tertinggal ada nggak di qadanya? Nah, diperiksa teman tentang puasa. Dan pada pos yang kelima diperiksakan daripada haji dan umroh. Nah, ada pergi haji enggak, hartanya udah cukup belum, kan? Kalau udah cukup ada pergi apa enggak? Kalau udah pergi ada betul enggak ke sana, atau sana cuman traveling aja, jalan-jalan aja, refreshing aja, foto-foto aja. Nah itu rukunnya, itu haji umroh itu udah sempurna belum? Nah ini juga ya, diperiksa dalam pos yang kelima tentang haji umroh. Jadi haji umroh itu bukan sekedar haji dan umrah, tapi diperiksakan tentang masalah keabsahan, ya. Apakah benar di dalam melaksanakan haji dan umrah itu atau tidak benar. Dan pada pos yang keenam diperiksakan daripada wudhu dan mandi janabah. Periksa mandi junub, wudhunya betul nggak, mandi janabahnya, ya kan, mandi junubnya. Periksa juga tuh. Nah, kita harus tahu tuh syarat mandi berapa, ya kan. Habis itu rukun mandi berapa, sunat mandi berapa, wudhu gitu juga kan. Nah itu pos yang ke-6. Pos yang ke-7 diperiksa daripada berbuat baik dengan ibu bapak dan silaturahmi dan segala madlum. Maka jika lepas daripadanya, maka lepaslah ia, dan jika tiada, jatuhlah ia dalam neraka. Nah, berkata Wahab, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan
Yang terakhir diperiksa pos yang ketujuh itu berbuat baik dan masalah taklum, berbuat baik kepada ibu dan bapak, berbakti kepada kedua orang tua. Apakah ada berbakti apa enggak? Dan juga silaturahmi. Apakah ada sambung silaturahmi dengan saudara, dengan tetangga-tetangga? Kemudian madlum, ada enggak madlum buat zalim sama orang? Ya, kalau sekiranya semua aman, zalim tidak ada, kepada orang tua berbakti, kemudian janabat dan wudhu udah pas, zakat udah ditunaikan, puasa udah dilaksanakan, sembahyang udah dikerjakan dengan baik dan benar, imannya juga iman yang sahih betul, maka selamatlah dia. Kalau tidak maka terbenamlah ia dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kata Wahab bahwasanya Nabi SAW bersabda ya salaman salam, yakni sejahterakan ummati, maka menaiklah segala makhluk atas titian itu hingga menaik setengah atas setengahnya, dan segala titian bergerak-gerak seperti perahu di laut di dalam angin yang keras. Maka lalu jamaah yang pertama seperti kilat menyambar. Jadi Nabi berdoa tuh, kata Wahab, ya, bahwasanya Nabi berdoa. Nabi SAW berdoa dengan berdoa ya Rabb. Jadi Nabi berada di titian, kemudian Nabi berdoa salaman salam, yakni sejahterakanlah umatku, selamatkanlah. Jadi Nabi di ujung titian itu berdiri menunggu umat-umatnya seraya berdoa. Begitu umat-umat Rasulullah ini naik kepada titian, maka titian itu adalah berayun-ayun, laksana seperti perahu yang berada di tengah laut, berombang-ambing dia. Karena sangat kecil sekali titian itu. Maka lalulah jamaah yang pertama seperti kilat menyambar. Naik kelompok pertama, suam, wah, kan? Seperti kilat menyambar. Cepat sekali. Ya. Dan jamaah yang kedua seperti angin yang keras, curus, flash, ya kan? Dan yang ketiga seperti burung yang lekas terbang. Dan jamaah yang keempat seperti kuda yang lari yang baik. Dan jamaah kelima seperti orang lari yang lekas. Dan jamaah keenam seperti orang berjalan. Dan jamaah ketujuh seperti kadar sehari semalam. Dan setengah mereka itu pada 2 bulan. Dan setengah mereka itu pada kadar setahun dan 2 tahun dan 3 tahun. Hingga ada zaman akhir orang yang lalu atas siratal mustaqim kadar 20.000 tahun. Kadar 25.000 tahun perjalanan dunia. Ya. Jadi ada juga yang orang-orang hamba-hamba Allah itu Muhammad Nabi Muhammad melewati titian siratal mustaqim seperti kilat menyambar cepat terus. Ada juga sebagian seperti angin, yaitu angin yang kencang. Ada juga seperti burung yang terbang. Ada juga seperti kuda. Ada seperti jalan. Ada yang seperti merangkak. Bahkan ada yang dia dengan kadar perjalanan 25.000 tahun perjalanan. 25.000 tahun. Ya, 25.000 tahun. Bayangkan betapa lama itu. Ya kan? Lama enggak tuh? Kita hidup aja berapa lama paling ada? Paling ada 50 tahun, paling ada. Paling hebat 60. Habis itu udah sengkleh. Ya kan? Ya, di perjalanan sirat paling lama perjalanannya adalah 25.000 tahun perjalanan dunia. Dan diriwayatkan bahwasanya manusia lalu mereka itu atas siratal mustaqim dan api neraka di bawah tapak kaki mereka dan di atas kepala mereka. Jadi riwayat disebutkan orang-orang yang berjalan di atas titian siratal mustaqim, maka api itu di bawah telapak kaki mereka. Nauzubillah. Cik mana kita lewat tuh? Ya, maka inilah yang perlu kita pikirin. Macam mana cara lewatnya?
Ya. Dan di atas kepala mereka, di atas kepala api, di atas di bawah telapak kaki api. Dan dari kanan mereka, dan daripada kiri mereka, dan daripada belakang mereka, dan daripada belakang mereka. Jadi dari kiri, dari kanan, dari belakang api semua. Ya, dan bermula demikian itu firman Allah Ta'ala, wa inna minkum illa apa itu? Dan